Saudara, penuntasan RUU perampasan aset bukan kali ini diserukan. Kali ini kembali didesak oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. DPR pada Januari lalu sudah memulai pembahasan RUU perampasan aset. Lalu faktor apa yang bisa membuat RUU ini cepat selesai atau ada apa sajakah faktor penghambatnya? Kita ulas bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian ada Komisioner KPK 2015-2019 Saud Sitomorang, dan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana. Selamat pagi Bang Doli, Pak Saud, dan juga Mas Kurnia. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Doli dulu. Bang, ini kan dikatakan DPR udah mulai nih pembahasannya, draftnya pada pertengahan Januari lalu. Update-nya seperti apa perkembangannya? Iya, betul. Halo. Ya, update-nya gimana Bang Doli? Iya, ini kan kita di DPR sebetulnya sudah merespon cukup baik ya. Bahkan kemarin di akhir tahun 2025, tepatnya sekitar bulan September dan Oktober, kami di Badan Legislasi itu kan sudah merevisi Prolegnas ya, dan kemudian memasukkan rencana pembentukan undang-undang perampasan aset ini sudah kita masukkan dalam list Prolegnas. Bahkan di dua tempat, yaitu Prolegnas di tahun 2025 dan kemudian juga Prolegnas di 2026. Nah, itu adalah untuk mengantisipasi bahwa kalau memang semua dan segala sesuatunya dikoordinasikan selesai dengan pemerintah, bisa dimulai akhir tahun 2025, kita juga sudah siap. Tetapi kalau kemudian memang dua hal ya, kalau belum dibahas di tahun 2005 atau kemudian dibahas 25 tapi belum selesai, itu kita sudah punya jaring pengaman, kartu pengamannya di tahun 2026. Nah, alhamdulillah kemarin Telkom 3 yang memang disepakati untuk membahas undang-undang ini bersama dengan pemerintah itu sudah memulainya. Nah, kita tinggal menunggu dan kemudian mendorong ya supaya memang ini segera prosesnya cepat dan bisa selesai. Oke, berarti di Komisi 3, nah ada laporankah Bang soal dari Komisi 3 ke baik DPR, apa aja isinya? Kan biasanya proses di DPR itu ketika inisiatif atau penyerahan pembahasannya diserahkan ke masing-masing komisi, yaitu sepenuhnya materi ya, dan apalagi itu kan dimulai nanti dari draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang yang itu dilakukan oleh Badan Keahlian Dewan. Tentu nanti sudah ada pembahasan di teman-teman Komisi 3 yang kita serahkan. Nah, jadi materinya sepenuhnya. Ya, Bang Doli? Oke, mungkin saya ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, ini kan tadi dikatakan oleh Bang Doli, ini sudah masuk Prolegnas dan juga nantinya akan dibahas di Komisi 3, artinya ditekelnya oleh Komisi 3. Nah, tiba-tiba juga Wapres... bisa ya. Undang-undang itu. Ya. Oke, Mas Kurnia, nah tiba-tiba Wapres Gibran bicara soal perampasan aset dan koruptor harus dimiskinkan. Apakah ini juga menjadi suatu sinyal keseriusan begitu dari DPR akhirnya juga membahas ini, akhirnya melanjutkan ini? Apa latar belakangnya juga sehingga Wapres Gibran ini mengatakan atau membuat semacam rilis begitu soal keseriusan RUU perampasan aset ini? Iya, ada 3 kondisi yang melatar belakangi pernyataan Mas Wapres beberapa waktu lalu tentang urgensi pengundangan undang-undang perampasan aset. Pertama, itu terkait dengan temuan dari survei indikator pada pekan lalu yang menempatkan aspek pemberantasan korupsi sebagai elemen kepercayaan tertinggi terhadap kerja-kerja pemerintah. Kondisi kedua adalah terkait dengan indeks persepsi korupsi yang pekan lalu juga dilansir oleh Transparansi Internasional. Ada aspek perbaikan dan evaluasi di lingkup pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi.
Kemudian yang ketiga, Mbak Okta, terpenting rancangan undang-undang perampasan aset sebagaimana disampaikan oleh Mas Wapres bukan baru ini saja bergulir. Undang-undang ini sudah menjadi tunggakan legislasi sudah sangat lama. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini tidak hanya Mas Wapres, pernyataan Mas Wapres itu selaras dengan pernyataan Presiden berulang kali yang juga mendesak agar undang-undang perampasan aset ini segera diundangkan. Di waktu yang sama, Mbak Okta, tentu pemerintah mengapresiasi kerja dari DPR sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, di mana Badan Keahlian DPR sudah mengadakan pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI yang mengatakan itu menjadi sinyal bahwa undang-undang perampasan aset yang selama ini dinanti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum segera bergulir. Mari kita lihat prosesnya dan tentu pemerintah berprasangka baik agar undang-undang ini dibahas secara meaningful participation. Demikian, Pak. Oke, jadi tunggakan legislasi. Lantas Pak Saud, ini artinya apakah melihat juga bahwa RUU perampasan aset ini akan dikebut karena udah dapat ini juga nih dorongan juga nih dari Wapres? Ya, nggak ada gunanya ya, useless aja dia ngomong-ngomong kayak gitu. Karena gini loh, kalau kamu lihat itu indeks persepsi korupsi kita turun dari 30 kemarin 37 kemudian jadi 34 itu sekelas Nepal itu kan. Cara korupsi itu Anda harus bicara apa yang disebut dengan persoalan-persoalan korupsi. Kalau bicara korupsi itu adalah by definition adalah kekuasaan. Nah, kalau kita lihat indeks persepsi korupsi yang diukur oleh Persi di Hong Kong itu, political risk economics di Hong Kong turun dari 38 turun ke 35, itu gede banget itu turunnya, dari 38 turun ke 34 lah. Ya, turun 4 gede banget. Apa yang dinilai di situ? Yang dinilai itu adalah kepala negara, wakil kepala negara, DPR, polisi, tentara, militer, hakim, jaksa, semua itu dinilai gitu loh. Itu turunnya paling gede itu. Nah, dari PRT itu turunnya paling gede itu perilaku. Baru kemudian varietas demokrasi juga turun. Kemudian kita bicara skriptra, ya, bicara strikta, bicara sertanya undang-undang ini. Jadi kan undang-undang ini bicara skripta, tertulisnya gimana masih debat. Strikta, bagaimana benar bisa menjarakan orang juga masih debat. Serta apa bisa meyakinkan. Kita kan punya pengalaman undang-undang pencucian uang. Mandul, nggak ada bicara apa. Tiap tahun itu BPATK ngelapor tuh. Nanti ini ada badan baru bikin lagi sama gitu. Jadi persoalannya adalah ini bukan kita bicara siapa nyanyi apa. Kita nggak urusan sama kucing kurap, kucing garong apa pokoknya bisa memberantas korupsi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ini kan jadi gimmick gitu loh. Ini dari badang jualan nih. Isu perampasan aset-aset ini kan barang jualan. Setiap mau kampanye pasti begini. Kan kemarin dikirim juga tuh ke Mas Doli tuh. Mas Doli masih di komisi begitu. Dikirim juga tuh tahun kemarin menjelang kampanye. Nggak jadi-jadi juga kan. Jadi hanya untuk barang-barang jualan aja. Jadi apa yang disebutnya politik, yang disebutnya ini terjadi juga di banyak negara. Ketika orang punya kelemahan, ketika orang punya problematik dalam dirinya, siapakah Anda? Politisi kayak apa kayak, nah itu dia selalu bicara integriti itu, bicara anti korupsi itu banyak di negara lain, 1MDB di Filipina itu mirip sama gitu. Jadi kita mau kayak gitu kan, kalau saya nggak mau. Apa? Tuhan nggak ada gunanya, nggak usah didengerin gitu aja Mbak, makasih. Oke, nah tadi kalau menjadi sorotan soal bagaimana keseriusan dari DPR jangan sampai ini jadi gimmick doang nih, apalagi menuju tahun-tahun pemilu gitu. Nah Bang Doli, tanggapannya gimana nih dari DPR? Apakah ada yang ditunggu juga dari pemerintah sampai akhirnya harus dikebut juga nih untuk RUU perampasan asetnya? Iya, saya kira memang saya tidak menangkap ada soal gimmick ya. Karena kalau disebutkan tadi misalnya saya tidak tahu kalau periode yang lalu saya waktu itu ketua Komisi 2 ya, yang memang tidak berhubungan langsung dengan soal undang-undang ini. Tetapi waktu itu saya juga menjadi salah satu yang mendorong supaya undang-undang ini segera dibentuk gitu.
Dan saya lihat sekarang juga teman-teman di DPR juga sangat serius untuk berupaya segera melakukan pembahasan dan menyelesaikan ini semua. Ya tinggal memang harus kita kawal ya, nggak bisa memang kemudian taken for granted, diserahkan kemudian dibiarkan begitu saja gitu. Memang betul tadi harus ada keterlibatan publik ya. Pertama tentu di dalam proses pengawasan ini supaya memang jadwalnya ketat gitu. Kemudian yang kedua dari segi materinya itu tadi misalnya perlunya ada proses meaningful participation, keterlibatan masyarakat, keterlibatan publik sehingga memang isinya, substansinya itu sesuai dengan harapan kita. Undang-undang ini lahir untuk menjadi bagian penting di dalam kita pemberantasan korupsi. Oke. Ya, Mas Kurnia, apakah masih terhubung? Masih, Mbak. Ya, Mas Kurnia, tadi melihatnya seperti apa Mas? Sebetulnya juga dari DPR sudah ada upaya nih, dikatakan demikian oleh Bang Doli, sebetulnya sudah ada proses dan lain sebagainya. Tapi menurut Pak Saud, ini kok kayaknya jadi gimmick doang nih untuk RUU perampasan aset. Nah, keseriusan dari pemerintah seperti apa untuk koordinasi maupun juga keseriusan bersama dengan DPR untuk RUU perampasan aset ini? Iya, pertama keraguan itu amat sangat wajar disampaikan. Karena secara faktual memang kalau kita melihat naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah ada Mbak Okta sejak tahun 2008. Jadi praktis lebih dari 15 tahun undang-undang ini dinanti oleh semua pihak. Bukan hanya dinanti oleh masyarakat, karena secara faktual memang undang-undang ini amat sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Mbak Okta, saya ingin sederhanakan sedikit apa sebenarnya RUU perampasan aset ini. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi, selama ini berfokus pada penegakan hukum orang, pelaku, individu, in persona. Kalau kita menggunakan rezim perampasan aset, maka kita memindahkan aras hukum pidana dari in persona menjadi in rem, aset. Fokusnya adalah aset yang tercemar dari praktik kejahatan, tidak peduli pelakunya ada di mana. Dan juga Mbak Okta, meskipun memang ketika ini ada undang-undangnya ada di DPR, ada banyak hal yang nanti harus dibahas lebih lanjut. Misalnya yang pertama, lembaga mana nanti yang akan mengelola aset tercemar tindak pidana. Kemudian yang kedua misalnya, adakah batasan waktu dalam proses penegakan hukum? Kenapa ini penting Mbak Okta? Karena kita bicara penegakan hukum yang berorientasi pada aset yang ada nilai ekonominya. Maka kalau ini berlarut-larut penegakan hukumnya, ada potensi pengurangan nilai aset tersebut. Mbak Okta, undang-undang ini sebenarnya sudah jamak dilakukan di banyak negara. Mas Wapres juga sudah menyampaikan secara contoh lain misalnya ada negara Filipina, ada Australia, ada Amerika Serikat yang sudah berhasil untuk memaksimalkan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Terakhir Mbak Okta, undang-undang perampasan aset ini sebenarnya tidak hanya bicara tentang tindak pidana korupsi. Ketika kita bicara tentang undang-undang perampasan aset, maka kita bicara tentang tindak pidana ekonomi. Ada korupsi di sana, ada narkotika di sana, ada terorisme di sana, dan ada banyak tindak pidana lain. Maka dari itu, penjelasan Mas Wapres dan pidato-pidato Presiden selalu menyebutkan undang-undang perampasan aset sangat amat penting terkait dengan upaya penegakan hukum tindak pidana ekonomi. Oke, kalau gitu, ya kalau saya ke Pak Saud. Pak Saud, tadi yang di-highlight menarik soal bagaimana memaksimalkan kerugian negara yang bisa dikembalikan. Kalau dari catatan Pak Saud seperti apa? Kemudian tadi Pak, soal kendala mungkin yang bisa ditemui begitu dari perjalanan RUU perampasan aset ini. Karena kan ini juga tadi menjadi catatan, ada ini sudah lama ya, bahkan dari era Presiden SBY. Ini apa saja Pak kendalanya? Ya kalau saya yang tahun 2004 kan saya masih di BIN ya, jadi kita udah bicara itu tuh.
Karena itu kaitannya nanti itu ada kaitan dengan kejahatan transnasional. Saya di Transnational Crime Task Force waktu itu. Jadi udah dibahas itu kan, ini kaitannya juga nanti undang-undang terorisme dan lain-lain. Jadi yang disampaikan Kurnia tadi itu udah cukup lama dan sampai hari ini masih hanya omong-omong aja gitu. Padahal di depan IPI ada piagam PBB yang kita tanda-tangani, ada juga 4 persoalan juga yang dilaporkan ke Presiden oleh Abraham Samad kemarin, ya. Kemudian Wapresnya ikut nimbung-nimbung, nyambut-nyambut gitu, TikTok gitu kan. Ya saya pikir kita jangan masuk di situ deh gitu. Sekarang sustainability-nya gimana gitu. Bayangin aja dari sisi kompetitif kita ini turun dari 45 ke 26 gitu something ya. Bahwa kita cara bersaing aja kita nggak benar gitu. Cara bersaing kita nggak benar tuh kenapa? Bangun bandara kayak begitu. Ya kan, jadi saya bilang begini, daripada kita memang di sini nanti melaksanakan sesuatu undang-undang yang nggak jalan, undang-undang KPK itu kan hancur, padahal udah jalan, diganti, ya nggak? Sekarang yang bersangkutan ngomong mau balikin lagi, mau ikut rimbung lagi gitu, ya kan? Terus kemudian undang-undang pencucian uang, ada badan PPATK, begitu juga tiap bulan, tiap tahun dia lapor. Suspicious transaction ada tuh, segepok itu nggak ditindaklanjuti. Ini sama, ini nanti gini juga gitu. Jadi maksud saya gini loh. Udah kembaliin dulu undang-undang KPK-nya biar kita beresin lagi deh negeri ini, jangan percaya yang lain dah, ya. Kita kembalikan dulu undang-undang KPK-nya. Kemarin itu udah ngomong tuh Abraham Samad ke Presiden. Presiden balik dari luar negeri bikin perpu, kita beresin semua, nanti kita benahin semua. Mulai dari pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan tuh dibenahin semua dari awal. Kalau enggak nanti Presiden juga menggimik, percaya deh. Tahun depan ini kita menuju indeks persepsi korupsi 30. Kalau begini cara kita menyelesaikan, jauh di bawah Nepal. Jadi jangan gimik-gimik lagi, udah diam-diam Mas Kurnia jadiin tuh bulan depan diketok, udah gitu aja. Udah jelas kok itu, naskah akademiknya udah jelas tuh. Yang kalaupun ada persoalan-persoalan menyangkut strikta dan serta di dalam membuat undang-undang itu dibuat. Jangan bikin undang-undang isinya sudah jelas padahal nggak jelas gitu. Dijelasin tuh, Kurnia paling sering tuh pusing dia. Setiap pada undang-undang sudah jelas padahal nggak jelas gitu. Jadi harus, ini maksudnya kita hari ini secara khusus kalau kita bicara strikta dan sertanya, jadi artinya skripnya dibahas dulu, itu soal lain. Ya tadi dibilang kan meaningful participation. Siapa yang belum berpartisipasi di dalam undang-undang pemberantasan aset ini? Semua kita, sediam TikTok itu orang di kampung aja udah partisipasi. Kurang apa itu? Ayo. Nah, jadi jangan bicara ini apa meaningful participation lagi. Sudah sangat banyak. Itu sebabnya saya katakan kembali sekali lagi, ini tinggal kemudian disahkan aja segera. Walaupun nasibnya nanti seperti dengan undang-undang yang kita sebut sebagai undang-undang pencucian uang, padahal udah ada badannya, ya memang nasib negeri ini mesti begini. Nunggu gua jadi presiden kali gitu, Okta. Oke, nah Bang Doli minta segera disahkan. Gimana nih Bang? Termasuk juga tadi yang menarik juga Pak Saud mention soal kayaknya yang dibenahi harusnya UKPK-nya dulu nih. Gimana nih Bang? Bang Doli? Ya. Bang Doli? Oke, kalau gitu saya ke Mas Kurnia dulu deh. Ya, Bang Doli, apa sudah terhubung? Oke, Mas Kurnia. Halo, ya. Ya, kalau gitu saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia tadi kalau ya. Halo. Iya, Bang Doli sudah terhubung ya? Halo. Oke, saya ke Mas Kurnia dulu deh kalau gitu, karena sambil menunggu Bang Doli. Mas Kurnia tadi menarik soal bagaimana Pak Saud bilang ya dorongannya adalah harus segera disahkan nih gitu. Dan tadi juga soal bagaimana pembenahan tidak hanya dari segi RUU perampasan aset yang sampai dengan saat ini, kalau tadi sempat dibilang jadi gimmick aja, tapi juga pembenahan dari RUU yang lain yang misalnya saja kayak KPK tadi dikembalikan ke UU yang lama begitu. Tanggapan Anda? Iya, soal pernyataan Pak Saud itu urgensi pengundangan undang-undang perampasan aset sulit dibantah. Mengapa? Karena Pak Saud adalah
mantan pelaku sejarah, sebelumnya adalah pimpinan penegak hukum. Sehingga Pak Saud tahu betul betapa pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset hari ini. Mbak Okta, saat ini penegakan hukum pemberantasan korupsi mengalami kondisi yang stagnan. Dalam konteks stagnan, legislasinya seperti ini logikanya. Dengan undang-undang existing hari ini, ketika ada pelaku korupsi yang kabur menjadi buronan, di waktu yang sama penegak hukum itu mengetahui ada aset yang bersangkutan di sekitaran, misalnya di sekitaran Indonesia, dan tahu lokasinya ada di mana. Dengan undang-undang existing sangat amat sulit untuk merampas aset tersebut. Jadi sederhananya aset di depan mata, pelakunya kabur, itu susah untuk ditindak. Tapi dengan rancangan undang-undang perampasan aset, itu bukan persoalan yang sulit. Mengapa? Karena lagi-lagi penegakan hukumnya fokus pada aset yang tercemar dari praktik kejahatan, tidak peduli pelakunya ada di mana. Dan ini juga Mbak Okta merupakan turunan dari konvensi PBB melawan korupsi, ANKEK, di mana Indonesia salah satu pesertanya yang dimandatkan untuk segera merumuskan apa yang disebut dengan istilah non-conviction based asset forfeiture, yang artinya adalah penegakan hukum yang berfokus pada aset hasil kejahatan. Sekalipun Mbak Okta saat ini penegakan hukum di Indonesia tahun 2025 berusaha untuk mengikuti aras pidana modern pendekatannya aset. Sepanjang tahun 2025 ini bukan untuk membangga-banggakan, tapi dalam konteks transparansi data penegakan hukum pemerintah. Sepanjang tahun 2025, aset recovery dari 3 aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, dan Polri, jumlahnya 28,6 triliun rupiah. Faktual, bukan potensial ke depan. Namun tetap saja Mbak Okta, gap dari kerugian negara dengan aset recovery masih terlampau jauh. Maka dari itu Mas Wapres juga mengutip data dari Indonesian Corruption Watch yang selama ini juga konsisten bicara tentang gap pemulihan kerugian negara dengan aset recovery dan dikaitkan dengan konteks undang-undang perampasan aset. Jadi selaras dengan keinginan pemerintah untuk menciptakan iklim penegakan hukum pemberantasan korupsi yang lebih garang ke depan. Demikian, Mbak Okta. Oke, karena sudah terhubung Bang Doli, tadi juga berarti artinya ini kan Wapres juga tidak hanya mendorong tapi juga sepakat nih dengan bagaimana poin-poin soal misalnya harta koruptor bisa disita tanpa putusan pidana begitu. Nah ini juga ada dorongan untuk segera yuk dibahas maupun juga disahkan. Dari DPR seperti apa Bang? Oke, saya ke Pak Saud kalau begitu. Pak Saud, jadi dari sepanjang pembahasan ini tentunya kan tadi juga Pak Saud mention juga soal bagaimana gimmick ini juga nggak lepas dari bagaimana partai politik yang berada di DPR. Jadi ini dilihatnya masih angot-angotan kah atau seperti apa Pak Saud di tingkat DPR nih? Ya, kali lagi saya mengatakan gini loh ya, saya nggak deal sama orang-orang yang punya background apapun gitu. Kalau dia memang mau mencintai negeri ini, kemudian supaya kita pelan-pelan secara bertahap bisa sebagai negara tetangga atau negara-negara yang punya rasa cinta terhadap tanah air, ya jelaslah para koruptor ini mana cinta tanah air, itu menyengsarakan orang kok. Itu kan sekarang banyak orang bunuh diri di bawah itu bukan karena sesuatu yang kemudian dia tekan ke keluarga, karena negara nggak memperhatikan rakyatnya, karena ke negara sibuk ngurusin koruptor gitu. Jadi sekali lagi apapun yang disampaikan siapapun gitu ya, tetapi kalau kita bicara ke belakang, kita ini kan bukan baru Mbak hidup di Indonesia. Hari per hari ini kita catat semua kegiatan orang. Hari per hari walaupun nggak kita catat, kita buka data di digital itu terlihat semua. Orang-orang tidak konsisten dengan ucapan, tindakan, dan pikirannya. Jadi kita kan nggak mau masuk muter-muter di situ gitu. Jadi kalau ada orang mau bicara seperti itu, ya kita tanda tanya, ini apa? Anda mau ngapain? Kenapa saat Anda bicara? Kenapa saat Anda menjabat tidak melakukan? Itu kan jadi pertanyaan. Nah sekarang Anda menjabat, lakukan aja, nggak usah ngomong-ngomong gitu loh. Jadi sekali lagi, ya tinggal Wapresnya ngomong sama presidennya, duduk baik-baik, ini gimana negara
sengsara ini, pasar modal kayak begini, ya mau diapain? Segera yang prioritas ini, bentuk tim anti korupsi. Timnya aja sekarang coba, timnya di mana? Saya nggak ngeliat nih, 3 institusi yang ada ini mereka koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahannya benar-benar memiliki suatu society atau katakanlah community yang baik. Enggak, saya nggak lihat tuh, agak berbeda kan. Makanya kenapa ribut Thomas Lembong, Ibu Ira, Nadiem, terus ada lagi Pertamina sekarang itu kan kemana-mana ceritanya. Coba tonton tuh semua, masyarakat menilai. Masyarakat ini lebih wisdom loh daripada 400 orang di DPR sana. Jelas masyarakat lebih wisdom, mereka lebih logik, mereka lebih bebas konflik kepentingan, mereka lebih objektif, mereka nggak punya nilai-nilai yang tidak jujur untuk meneruskan membangun dengan baik gitu ya kan, yang disebutnya wisdom crowd itu pastilah lebih wisdom itu tadi, makanya meaningful participation itu sudah dilakukan, meaningful participation itu bahkan udah ngomong orang di TikTok. Kurang apa di situ? Katakan yang ngomong itu tukang becak sekalipun, dia ngerasakan di bawah. Atau kemudian ada TikTok seorang menteri gitu, dia udah mau ngomong gitu. Jadi saya katakan informasi itu udah cukup. Tinggal kita memastikan bagaimana ini dijalankan. Kemudian selesai pemerintahannya 5 tahun, ini persepsi korupsinya bisa di atas Malaysia. Punya target dong, coba tanya, punya target nggak pemerintah sekarang? Saya belum pernah dengar mereka punya target. Berapa indeks persepsi korupsi? Karena itu ukuran. Dari 9 lembaga itu harus disasar satu-satu. Persaingan gimana, pasar modal gimana, lingkungan hidup bagaimana, polisi gimana, tentara gimana, ya kan? Hakim, jaksa itu kan nggak ada format-format itu, ya kan? Kemarin kan udah kejadian, udah dinaikin gaji masih kena OTT, ya kan? Itu apa dong itu? Indikator apa itu? Jadi yang dimaksud dengan kejar sampai ke Antartika itu nggak berguna di bawah. Ini tinggal di pedangnya ditebas-tebasin aja sebenarnya gitu loh. Dengan undang-undang yang ada pun, katakanlah Mas Doli dan kawan-kawan sulit untuk menyelesaikan hanya menyangkut masalah skripta, strikta dan serta tadi itu. Ada ayat-ayat yang masih belum bisa diselesaikan dengan baik. Dengan yang ada sekarang saja pun kalau mau itu dilakukan oleh Mr. Presiden, kita bisa clear dengan cepat. Tapi ada sejumlah instrumen-instrumen yang harus dilakukan dengan transparan, bicara dengan rakyatnya, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan dilakukan dengan fair. Ya kan? 3 penegak hukum ini kan sekarang isunya tidak fair. Dikasih senjata baru, makin tidak fair. Itu yang ditakutkan kan sekarang. Yang ditakutkan oleh teman-teman di gedung sana DPR kan itu, termasuk ini digunakan jangan-jangan untuk nyikat kita nih, padahal kita nggak korupsi, kita ditekan. Nah, bagaimana kamu Ofta meyakinkan bahwa ini digunakan benar-benar sebagaimana KPK pernah saya berada 4 tahun di sana, kami nggak pernah menyasar politisi. Saya nggak pernah karena nggak suka seseorang saya kejar-kejar dia, enggak. Jadi itu yang jadi pertanyaan lain sebenarnya. Jadi itu yang menurut saya Presiden harus membentuk sebuah tim yang benar sebagaimana mereka bentuk Polri tadi, gitu Mbak. Oke, baik, Bang Doli tadi soal bagaimana yang jadi catatan adalah bagaimana konsistensi dari DPR, kemudian juga ada target nggak nih Bang? Karena ini kan yang jadi pertanyaan dan juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Iya, saya setuju ya yang disampaikan oleh Bang Saud itu. Pertama saya mau tegaskan ini kan memang sekarang ini pemerintahan baru ya. Oke, boleh kita lihat bahwa pengalaman selama ini sudah pernah diajukan tapi tidak pernah dibahas dan dituntaskan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat semangat dari pemerintahan ini, terutama Pak Prabowo ya, itu kan berkali-kali sudah menyatakan bahwa keinginannya untuk memberantas korupsi. Nah, tapi juga ternyata kita melihat fakta yang nggak bisa kita tutup mata gitu, bahwa indeks persepsi korupsi kita ini semakin hari semakin tidak baik gitu. Nah, ini PR yang sangat serius, menyambungkan artinya keinginan, niat baik, pernyataan-pernyataan itu menjadi kegiatan atau tindakan yang lebih konkret gitu. Dan saya setuju bahwa memang dalam rangka pemberantasan korupsi ini nggak bisa hanya kita menggantungkan kepada satu undang-undang yang disebut perampasan aset. Katakanlah misalnya ini undang-undang selesai ya, cepat gitu. Tapi kalau kemudian tidak didukung oleh sebuah ekosistem yang dibangun dengan baik untuk memberantas korupsi gitu ya, itu juga mungkin tidak bisa maksimal. Termasuk kemarin kan seminggu ini kita membahas isu soal apakah undang-undang KPK itu perlu direvisi. Saya kira kalau kita mendengarkan informasi dari tokoh-tokoh kritis yang ketemu Pak Presiden, itu kan memang sudah juga ada dinyatakan akan dilakukan penguatan ya kembali terhadap KPK kalau selama ini dianggap memang itu kurang
maksimal kekuatannya, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, saya bersama dengan teman-teman Balik kemarin itu di dalam menyusun daftar prolegnas, ini kan adalah bagian dari komitmen pemerintah termasuk DPR merespon dari peristiwa Agustus. Ya, pada saat itu kan ini menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat yang datang ke DPR. Ya, ada 8 kalau nggak salah pada saat itu, dan kita waktu itu juga berterima kasih kepada masyarakat yang datang dan kemudian memberikan waktu. Jadi kalau tuntutannya waktu itu kan ada yang segera reformasi DPR apa segala macam, tapi undang-undang perampasan aset ini diberi waktu 1 tahun pada saat itu. Nah, tentu saya kira ini harus menjadi pengingat ya kita semua, terutama kami pembentuk undang-undang DPR, bahwa nggak boleh nih janji kita sama masyarakat itu dalam waktu paling lama 1 tahun itu harus sudah selesai. Nah, dan tinggal saya kira teman-teman di Komisi 3 tahu persis kronologis ya sampai kenapa ini dimasukkan di prolegnas dan kemudian kapan tenggat waktunya. Nah, ini yang juga nanti kita bisa serahkan sepenuhnya kepada teman-teman Komisi 3 untuk segera bisa memproses, membahas dan menyelesaikannya. Iya, pokoknya kita harapkan ada pembenahan Bang, tapi juga bagaimana konsistensi dan willingness dari DPR untuk serius melanjutkan RUU ini juga ditunggu oleh masyarakat. Jangan sampai mandek lagi nih kalau tadi harapannya tidak hanya jadi gimmick politik setiap tahun kalau dari tadi kata Pak Saud. Terima kasih Wakil Ketua Balik DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga ada Komisioner KPK 2015-2019 Pak Saud Situmorang dan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Mas Kurnia Ramadana. Selamat pagi, salam sehat.